adik-adik, ketemu lagi dalam IMPA kita hari ini. Apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya, adik-adik semuanya sehat-sehat ya. Dan kita akan memulai IMPA kali ini. Saatnya kita saat teduh dulu ya. Mari adik-adik kita sama-sama saat teduh. Saat teduh selesai, kita akan masuk dalam pujian-pujian dan kita akan bernyanyi bersama-sama dan saatnya kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan nyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita puji Tuhan lagi adik-adik. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Masih tetap berdiri ya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kita akan masuk dalam doa. Silakan adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu di tempat kami masing-masing, di mana kami masih beribadah di rumah masing-masing ya Bapa. Dan kami mohon kiranya kasih Tuhan selalu senantiasa memimpin kami dalam IMPA kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan baca pujian Mazmur. Dan Mazmur kali ini akan kita baca dari Mazmur 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kakak ulang lagi ya. Mazmur 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nah, pembacaan kali ini kita akan bagi yang ganjil dibacakan oleh Kak Kori dan ayat yang genap adik-adik baca di rumah ya. Mari kita baca sama-sama. Mazmur 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Demikianlah bacaan Mazmur kita hari ini. Adik-adik, untuk merespon Mazmur yang baru kita dengarkan, kita nyanyikan lagu Dalam Suka Duka Aku Kan Tetap Tersenyum. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diejek, dihina
ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Ya, silakan duduk semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Bunda Ina. Silakan Bunda Ina. Halo anak-anak semua yang ada di rumah. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, sekalipun kita masih beribadah di rumah masing-masing, tapi Bunda percaya kita semua tetap bersukacita untuk memuji Tuhan. Kita akan bersama-sama mempersiapkan bahan bacaan kita saat ini yang terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-17. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17. Ya, baik, kalau adik-adik sudah menemukannya, biarkan Alkitabnya terbuka, lalu kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan untuk kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus begitu baik, sehingga memberikan kami kesempatan untuk tetap dapat menikmati hadirat Tuhan, dapat menikmati sukacita Tuhan melalui ibadah impa pada saat ini. Sekarang kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti maksud dan kehendak Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik adik-adik semuanya, mari kita berdiri untuk kita membaca bersama-sama firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat, dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal daripada Bapa, melainkan dari dunia.
dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Ya. Bagaimana kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Ya, Bunda percaya semuanya sehat, semuanya baik-baik saja. Ya, karena hari ini kita bisa kembali berkumpul dan beribadah memuliakan nama Tuhan. Adik-adik masih ingat tidak firman Tuhan yang dibawakan oleh Bunda Anita minggu kemarin? Ada yang ingat apa judul cerita yang dibawakan oleh Bunda? Iya, benar. Karena semuanya beribadah, karena semuanya mendengarkan dengan baik, Bunda percaya bahwa semuanya tahu, semuanya sudah melakukan apa yang disampaikan firman Tuhan melalui Bunda Anita pada minggu yang lalu. Jadi firman Tuhan kita minggu lalu bercerita tentang judulnya adalah Aku mau mendengar suara Tuhan. Ya, kok mau mendengar suara Tuhan? Memangnya Tuhan datang berbisik ya? Iya, ya. Pasti ada yang bertanya, oh berarti Tuhan berbicara dengan kita dong. Ya, mendengar suara Tuhan artinya kita mau memberikan diri kita untuk belajar mendengarkan hal-hal yang baik yang disampaikan oleh orang, ya, tentu saja dengan membuka mata hati kita untuk dituntun oleh Roh Kudus, sehingga ketika orang berbicara dengan kita, Roh Kudus akan memberikan petunjuk bahwa oh, ini orang maksudnya baik loh, supaya kamu menjadi lebih baik. Nah, itulah yang dimaksud dengan mau mendengar suara Tuhan. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu itu tidak boleh egois, tidak mau-maunya sendiri, tetapi kita mau datang kepada Tuhan, kita bercerita kepada Tuhan, Tuhan saya nanti mau lomba loh, saya mau supaya saya menang. Nah, saya mau menang, makanya saya mau serahkan semuanya sama Tuhan. Nah, kalau sudah begitu, pasti Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan mengarahkan kita bagaimana supaya nanti kita bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, baik adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau minggu kemarin kita sudah berbicara tentang mendengar suara Tuhan, maka hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk belajar. Setelah kita sudah belajar untuk mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan kehendak Tuhan, hari ini kita belajar untuk melakukan kehendak Tuhan itu, yaitu mengasihi sesama. Judul firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah Aku mengasihi sesamaku. Nah, luar biasa adik-adik ya. Kok aku mengasihi sesamaku? Memangnya kenapa harus mengasihi? Ya, adik-adik, judul ini diambil karena penulis dari kitab ini juga dia menunjukkan kepedulian, dia menunjukkan kasihnya, dia menunjukkan perhatiannya kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan pada waktu itu. Ya, penulis kitab ini di dalam tulisannya dia tidak menunjukkan kepada jemaat ini atau jemaat itu firman Tuhan atau nasihat yang mau disampaikan, tetapi dia berkata saudara-saudara. Artinya bahwa firman Tuhan yang disampaikan penulis kitab ini mau berbicara atau menyampaikan pesannya kepada bunda, kepada kakak layan, dan kepada anak-anak yang ada di rumah. Jadi hari ini kita juga belajar bahwa
Mengasihi itu tidak hanya ditunjukkan lewat kata-kata, tidak hanya diucapkan, tetapi sama seperti penulis, dia menunjukkan kasih, dia menunjukkan kepeduliannya langsung melalui sebuah tindakan nyata. Ya. Anak-anak yang diberkati Tuhan, ketika penulis menuliskan surat ini kepada jemaat-jemaat pada waktu itu, ada hal yang membuat penulis merasa cemas, membuat penulis merasa prihatin dan mau memberikan dukungan moral, mau mengingatkan jemaat pada waktu itu. Ya, pada waktu itu ada guru-guru palsu, ada nabi-nabi palsu yang tampil untuk memberitakan, katanya sih memberitakan Injil, tetapi dalam kenyataannya mereka tidak memberitakan Injil yang sebenarnya. Karena di dalam pemberitaan mereka justru memberitakan tentang sesuatu yang membuat jemaat pada waktu itu bingung. Apa ya adik-adik? Ada yang tahu enggak apa yang membuat jemaat itu menjadi bimbang? Dan apa yang membuat sang penulis harus memberikan penguatan kepada jemaat? Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu guru-guru palsu atau para bidat itu mereka memberitakan tentang mereka meragukan tentang keilahian Yesus. Mereka bilang bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Allah, tetapi Yesus itu adalah manusia. Ya. Bahwa orang kalau dia mau menjadi orang yang rohani, maka dia harus melakukan kebaikan. Nah, hal itu yang membuat sang penulis merasa harus mengingatkan jemaat-jemaat untuk tetap pada iman mereka. Ya, penulis melakukan hal ini untuk menunjukkan kepada umat bahwa penulis sangat peduli dengan kebutuhan dan keadaan iman atau kerohanian daripada jemaat pada waktu itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, mereka mulai meragukan tentang ajaran-ajaran yang sudah mereka dengar. Sehingga ada yang merasa bahwa karena dia sudah dekat dengan orang-orang yang memberitakan Injil, dia merasa dirinya sudah lebih hebat dari orang lain. Dia menjadi sombong rohani. Dan dia mulai menganggap bahwa orang lain itu, lu biasa-biasa aja. Apalagi kamu malas ibadah, tidak pernah hadir di gereja. Jadi orang ini dia merasa bahwa karena dia suka kumpul-kumpul beribadah, kumpul-kumpul untuk menyanyi memuliakan Tuhan, maka dia menganggap bahwa dirinya adalah orang yang sudah sangat rohani. Atau orang ini menjadi orang yang sangat sombong rohani. Tetapi di dalam kenyataannya orang-orang yang seperti ini justru dia hanya terlihat dari luarnya saja sebagai orang yang rohani. Tetapi di dalam tindakannya dia tidak rohani. Ya, sama seperti orang-orang Farisi. Orang Farisi itu adik-adik dia hafal benar Alkitab itu. Titik komanya di mana letaknya dia hafal semua. Satu huruf pun dia tidak pernah lupa. Tetapi orang Farisi dia tidak pernah melakukan firman Tuhan yang sudah dia baca. Dia tidak pernah benar-benar menerapkan firman Tuhan yang dia baca itu dalam kehidupannya sehari-hari. Maka melalui firman Tuhan saat ini, penulis kitab 1 Yohanes mengajarkan kita untuk melakukan setiap firman yang sudah kita dengarkan. Maka di dalam firman Tuhan tadi dikatakan, hai anak-anak, hai bapak-bapak, dia bilang, kamu yang sudah mengenal dia, sudah mengenal tentang kebenaran itu. Nah, dia bilang kamu harus hidup dalam kebenaran itu. Kamu harus menjadi anak-anak terang, tidak boleh hidup dalam kegelapan. Yuk, Bunda, kita ini kan hidup di dunia, mataharinya bersinar terang. Masa kita hidup dalam gelap?
Bukan. Hidup dalam kegelapan itu artinya kita hidup di dalam kedagingan kita. Kita hidup dalam kuasa setan, dalam kuasa manusia, dalam kuasa kedagingan kita. Kita tidak hidup di dalam terang Kristus. Kita tidak hidup sebagai manusia baru. Tetapi kita masih jadi manusia lama yang tinggal dalam gelap. Yang mau melakukan apa saja seenak-enaknya saja. Ya, seperti tadi dikatakan, orang itu dia baru rajin ibadah, dia baru rajin kumpul-kumpul untuk puji Tuhan, dia sudah menganggap dirinya paling hebat dari yang lain. Ya, padahal dia belum melakukan firman itu dalam kehidupannya. Nah, itu adalah orang yang masih hidup dalam kegelapan karena dia masih jadi orang yang belum sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Ya, dia belum mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, kenapa kita harus mengasihi orang lain? Kenapa kita harus mengasihi sesama kita? Karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Yuk, mana buktinya Bunda Tuhan Yesus mengasihi kita? Anak-anak, kalau Tuhan Yesus tidak datang dalam rupa manusia menjadi Mesias untuk menyelamatkan kita dengan tergantung di kayu salib, anak-anak, Bunda dan kakak layan semuanya kita tidak bisa ada sampai dengan saat ini. Iya ya Bunda ya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu begitu mengasihi kita sehingga sekalipun dia adalah Allah, dia rela meninggalkan surga menjumpai kita yang berdosa ini. Dia menyelamatkan kita, bahkan mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik supaya kita tidak lagi kembali kepada keberdosaan kita. Itu adalah kasih yang sempurna. Jadi penulis ingin mengulang kembali, ingin mengingatkan kita bahwa kasih adalah di atas segalanya. Tetapi kasih yang bagaimana yang di atas segalanya? Apakah ketika ada orang dia suka cerita kejelekan kita, dia suka ngolok-ngolok kita, terus kita jengkel nih. Tapi begitu ketemu di orang banyak, oh iya dah saya maafkan kamu. Apakah ucapan itu benar-benar lahir dari hati sebagai wujud daripada sesama ciptaan Tuhan? Sebagai bentuk apresiasi kita bahwa kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan yang harus saling mengasihi dan saling peduli. Kalau itu lahir dari ketulusan kita, itu lahir dari wujud syukur kita bahwa Tuhan telah mengasihi kita dan kita harus mengasihi dan mengampuni orang lain, maka itu adalah kasih yang benar. Tetapi kalau kita hanya sekedar mengucapkan karena kita malu di depan banyak orang, maka itu tidak benar. Kita belum benar-benar mengasihi sesama. Kita belum benar-benar mengasihi Tuhan. Ya, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan saat ini mengajarkan kita supaya kalau kita mengasihi, kita jangan sekedar berbicara. Kita hanya jangan sekedar berkoar-koar, tetapi mengasihi itu harus diwujud nyatakan melalui tindakan kita. Ya, kadang orang bilang begini, saya mengasihi dia, saya mau memberinya diam-diam Nah itu cara yang benar, karena kita diajarkan bahwa tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Jadi itu juga salah satu bentuk wujud daripada kasih yang benar. Jadi dia tidak mau diketahui orang-orang lain bahwa dia mengasihi saudaranya, walau nampak oleh orang lain bahwa orang ini kasar, orang ini sombong, tetapi dia selalu memberikan tanpa diketahui. Ya. Lalu bagaimana wujud mengasihi yang benar, Bunda? Salah satunya adalah ketika kita mengasihi Allah, ketika kita mengasihi orang tua kita, ketika kita ada di sekolah, lalu kita diberikan pelajaran, kita harus sungguh-sungguh belajar. Supaya kalau ada ulangan, kita bisa mewujudkannya itu dengan menjawab yang benar dan mendapatkan nilai yang memuaskan.
Ya, kalau orang yang tidak mengasihi Tuhan, orang yang tidak mengasihi orang tuanya, ketika dia bersekolah, di sekolah dia malas-malasan, tidak mau belajar. Di rumah juga begitu, yang penting buka buku yang belajar, nonton dia tidur. Nah, jadi ketika dia ada di sekolah, tiba-tiba ulangan, bingung mau bagaimana, akhirnya nyontek. Tetapi firman Tuhan bilang, kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mengasihi orang tua, maka kita akan belajar. Sekalipun belum waktunya ulangan, kita selalu belajar. Jadi ketika kita ada ulangan mendadak, kita selalu siap. Sekalipun ketika diperhadapkan, kita tidak mengerti materinya, tetapi kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan karena kita percaya bahwa dengan pertolongan Tuhan, dengan hikmat Tuhan, kita dimampukan untuk bisa melewati semuanya itu. Ya, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan saat ini mau mengajak kita untuk mengasihi dengan tindakan, mengasihi dengan sungguh-sungguh, bukan mengasihi karena kita dituntut untuk harus mengasihi. Tetapi kita mengasihi karena kita tahu bahwa Tuhan lebih dulu mengasihi kita dengan mengorbankan dirinya, menggantikan kita di atas kayu salib. Ya, demikian firman Tuhan kita saat ini. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan anak-anak untuk melakukan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari. Mengasihi sesama. Sesama itu adalah orang-orang yang berada di sekitar kita. Baik itu mama, baik itu papa, kakak, tetangga kita, siapa saja yang ada di sekitar kita. Baik dia yang seiman dengan kita, baik dia yang tidak seiman dengan kita. Nah, semuanya adalah sesama yang harus kita kasihi. Termasuk di dalamnya adalah semua ciptaan Tuhan harus kita kasihi. Nah, itulah wujud kasih yang sebenarnya. Kita mengasihi bukan karena tuntutan, tetapi kita mengasihi karena kita bersyukur Tuhan mengasihi kita dan kita masih hidup sampai dengan saat ini. Maka menjadi tanggung jawab kita untuk melanjutkan kasih Tuhan itu dengan mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Bunda Ina untuk firman yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Dan untuk merespon firman Tuhan yang baru kita dengarkan, kita nyanyikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah, amat dalam tak terselami, amat tinggi tak teratasi, amat lebar tak terkelilingi, oh oh sungguh indah. Ya, adik-adik semuanya, mari kita siapkan hati kita untuk kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Adik-adik, silahkan menaikkan syafaatnya secara pribadi dan Bunda akan berdoa juga untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk saat ini kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan dan mengingatkan kami untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus begitu mengasihi kami dengan rela meninggalkan kekudusan dan kemuliaan Tuhan, menjumpai kami yang berdosa dan menyelamatkan kami. Maka biarlah pengorbanan itu terpatri dalam hati dan pikiran kami. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami masih anak-anak, tetapi ketika kami menyerahkan hidup kita, kami ke dalam tangan kasih Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kami, memampukan kami untuk dapat melakukan kehendak Tuhan itu secara nyata dalam tindakan kami.
Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman itu menguatkan kami dalam setiap kesempatan hidup yang Tuhan Yesus berikan bagi kami nikmati. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak kami, adik-adik kami yang berada di rumah, yang terpisah karena keadaan dan kondisi saat ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka, berkati kesehatan mereka, berkati pendidikan mereka yang mereka lakukan secara daring. Tuhan mampukan supaya mereka mengerti setiap materi yang disampaikan Bapak Ibu Guru. Kami juga berdoa untuk orang tua, kiranya Tuhan juga memberkati mereka dalam tugas dan pekerjaan mereka, sehingga melalui apa yang mereka lakukan, ada berkat-berkat Tuhan yang melimpah untuk menunjang kebutuhan keluarga mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk kakak Layan, Bunda Layan yang dengan sukacita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi adik-adik melalui setiap persiapan, perekaman dan penyajian materi firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka di dalam setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang mereka lakukan sehari-hari. Berkati juga rumah tangga mereka, masa depan mereka kami pertaruhkan dalam kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk program kerja Pelkat PA yang sudah berjalan dan hampir selesai. Bahkan Tuhan di dalam persiapan penyusunan program untuk tahun anggaran yang baru, Tuhan tolong dan Tuhan berkati para pelayan Tuhan ini sehingga mereka boleh merencanakan dan merancang kegiatan yang tepat guna untuk menunjang kualitas iman anak-anak dan adik-adik layan kami. Terima kasih Bapa di surga. Secara khusus Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, terkhususnya Nusa Tenggara Barat yang saat ini dari hari ke hari kasus COVID-19 semakin meningkat. Bapa di surga, segala upaya telah dilakukan untuk mencegah penyebaran virus ini, tetapi kami percaya Tuhan Engkau punya maksud dan rencana lain. Biarlah kami selalu memasrahkan kehidupan kami, selalu menyerahkan seluruh rancangan kami hanya kepada Tuhan, sehingga Tuhan Engkau yang akan beracara untuk mensukseskan segalanya. Kami percaya Tuhan, pada waktunya Tuhan Engkau akan melenyapkan segala virus ini. Berikan hikmat-Mu bagi setiap orang yang mengambil bagian untuk proses pendampingan dan proses pemulihan daripada pasien-pasien COVID yang ada di NTB ini, agar Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik dan dapat memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur juga untuk keberadaan kami di gereja ini. Tuhan, Engkau selalu memberkati sehingga setiap pelayanan yang terjadi di gereja ini selalu berjalan dengan baik. Biarlah kasih Tuhan senantiasa memberkati setiap pelayan Tuhan dalam setiap bidang-bidang pelayanan dan kategorial. Tuhan tolong dan Tuhan mampukan sehingga melalui semuanya itu kebutuhan rohani umat Tuhan dapat terpenuhi. Inilah harapan kami Bapa. Tuhan dengar dan sambut doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, karena kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Silakan siapkan persembahannya. Nanti persembahannya bisa adik-adik kumpulkan, boleh dimasukkan dalam amplop, dan nanti bisa diserahkan ke gereja oleh papa atau mamanya. Dan sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan.
persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita akan berdoa untuk persembahan yang baru kita berikan. Dan mari adik-adik semua bangkit berdiri, kita doa bersama-sama ya. Mari lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang selalu hadir bersama kami berdoa hari ini untuk persembahan kami. Ya Bapa, kami mohon kiranya persembahan yang kami berikan ini boleh berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan menutup impak kita hari ini. Dan sebelum menutup impak kita akan nyanyikan lagu pujian Anak-anak Puji Nama Tuhan. Semua bangkit berdiri ya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Semua sudah tetap masih berdiri, kita akan berdoa. Mari adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memimpin impak kami hari ini. Dan semuanya ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk segala penyertaan-Mu dan kami mohon kiranya kasih-Mu senantiasa selalu menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sudah saatnya kita akan berpisah. Kita nyanyikan lagu Sudah Waktunya Kita Akan Pulang. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Silakan jongkok semua, kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Immanuel, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.